Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun 'alaiha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita melihatkan bersyukur kepada Yang Maha Esa karena rahmat dan taufik-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bermuajah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita menjadi seorang muslim, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah, diteruskan dengan kita insyaallah thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua di tempat yang mulia ini dicatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang agak singkat ini nanti kita akan melanjutkan apa yang pernah kita sampaikan pada hari Ahad yang lalu, yakni dengan tema mudahnya masuk surga. Namun sebelum kita lanjutkan, saya akan mereview kembali, mengingatkan kembali apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa masuk surga itu gampang atau susah? Mudah apa susah? Mudah. Mudah ya? Mudah-mudah susah. Mudah-mudah dengan syarat ya. Kenapa kita mengambil materi ini adalah karena memang sesuatu yang dilihat itu susah, berat, tetapi kalau kita pelajari kemudian kita laksanakan, insya Allah itu menjadi sesuatu yang mudah. Karena Rasulullah sendiri juga sudah menjamin bahwa setiap umatnya itu kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Pasti kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan pasti kita semua itu pengen masuk. Dua syarat ini sudah terpenuhi, maka tidak menjadi satu mustahil bahwa kita itu masuk surga dengan cara yang amat mudah. Sebelum kita masuk surga, sebetulnya masuk surga itu membutuhkan 3 syarat. Syarat yang pertama, kita harus tahu jalan menuju surga. Yang kedua, kita harus tahu pintu-pintu surga. Dan yang ketiga, kita harus punya kunci surga. Sudah kita sampaikan, yang pertama, kita harus tahu jalan menuju surga. Jalan menuju surga kita adalah apa kemarin? Ilmu, menuntut ilmu, thalabul ilmi. Ngaji, berthalabul ilmi dimanapun kita berthalabul ilmi ya. Dimanapun kita berthalabul ilmi, itu berarti jalan kita menuju surga itu sudah benar, sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa memang jalan satu-satunya kita menuju surga itu adalah berthalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa keluar dari rumahnya menempuh perjalanan dalam rangka yaltamisu fihi ilman, yang mereka itu mencari ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan baginya tariqan, jalan untuk menuju surga. Sampai-sampai orang-orang yang ngaji, seneng-seneng ngaji, orang berthalabul ilmi, Allah memberikan jaminan
kepada orang-orang yang suka ngaji itu, yakni maslama qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa mereka berkumpul di dalam satu majelis di rumah-rumahnya Allah, yakni masjid. Kemudian yasluna kitab, kemudian mereka mempelajari satu ayat, wa yatadarusuna bainahum, kemudian mencoba untuk memahami ayat-ayat itu. Maka baginya itu adalah pertama, orang itu wa nazalat alimus sakinah, orang-orang yang suka ngaji itu akan diberikan ketenangan. Yang kedua, jaminan kepada orang-orang yang suka ngaji, yang thalabul ilmi itu adalah wa ghasyatahumur rahmah, mereka akan diberikan satu kerahmatan, kasih sayang, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan memberikan wahadhumul malaika, kita semua ini akan dilindungi oleh malaikat. Dan yang terakhir, wa dzakara fi man inda, bahwa kita yang suka ngaji ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan malaikat. Berarti Allah tuh bangga dengan keberadaan kita yang berada di dunia ini. Dengan kita berthalabul ilmi, Allah bangga melihat kita dibanggakan di depan malaikat. Jadi orang yang ngaji itu seakan-akan mereka dia itu terkenal di akhirat, tidak begitu terkenal di dunia. Kita maunya terkenal di dunia atau terkenal akhirat? Semuanya. Dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Jadi terkenal di dunia itu repot nggak, Pak? Repot ya? Sangat repot. Sangat repot, Pak. Sangat repot. Saya aja bukan pamer enggak, tapi saya itu punya jamaah di sekitar Grojogan Watu Purbo itu, Pak. Grojogan Watu Purbo itu hampir sekampung keliling itu, kampung itu hampir jamaah saya. Nah di sana mata pencahariannya ibu-ibu itu menjadi penjual makanan di wisata Grojogan Watu Purbo itu. Suatu saat anak saya ngajak main ke sana. Ya sudah, ayo main ke sana. Begitu sampai sana, itu ternyata yang jualan itu jamaah kita semua, Pak. Jadi semua mampir ke, ayo mampir. Saking bingungnya akhirnya saya malah nggak bisa mampir, Pak. Karena kalau mampir satu nanti yang lainnya meri. Akhirnya malah di sana saya haus, saya lapar, Pak. Nggak bisa mampir, nggak enak semua. Jadi malah nggak enak. Terkenal, walaupun hanya kecil-kecilan, tapi repot juga jadi terkenal di dunia. Tapi alhamdulillah kalau kita itu sangatlah bangga, sangat senang ketika kita itu dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit itu kenal kepada kita semua, insya Allah itu menjadi harapan kita semua. Seperti halnya ada seorang sahabat yang sahabat itu tidak terkenal di akhirat, tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat. Ada sahabat yang terkenal itu di akhirat, tapi tidak terkenal di dunia. Ada yang tahu namanya, Pak? Namanya adalah sahabat Sa'bana. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar belum, Pak? Barusan ya? Nah, barusan. Saking tidak terkenalnya, dengarnya baru sekarang. Padahal beliau adalah seorang sahabat yang terkenal di akhirat. Beliau ini adalah seorang sahabat yang terkenal di akhirat, tidak begitu terkenal di dunia. Sahabat ini punya kebiasaan. Beliau itu kalau sholat di Masjid Nabawi bersama Rasulullah itu pasti mengambil shaf yang paling depan, paling kanan. Kalau di sini shafnya siapa? Pak Misli. Nah, Masya Allah. Sa'bananya Masjid Asal. Suatu saat Rasulullah ketika memeriksa jamaahnya mau sholat subuh, memeriksa jamaahnya, dilihatnya, Pak Sa'bannya kok nggak ada? Sa'bannya kok nggak ada? Sebenarnya kalau kita jamaah begini, Pak, ini ada pembelajaran juga. Ketika kita berjamaah itu kita melihat teman-teman kita, loh, kok ini nggak hadir, kok ini nggak hadir, sama kayak sekarang Pak Budi nggak ada. Oh, beliau baru perjalanan safari, baru safari. Suatu saat ketika sholat itu Rasulullah melihat Sa'bannya tidak ada. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, ini Sa'bannya kok nggak ada? Kemudian pada saat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah bertanya, ada nggak yang tahu rumahnya Sabana? Kemudian para sahabat menjawab, tahu ya Rasulullah. Ya sudah, kalau tahu setelah sholat subuh nanti kita ke sana. Kemudian Rasulullah selesai sholat subuh bersama rombongan para sahabat datang ke rumah Sya'bana dengan jalan kaki. Dan Masya Allah perjalanan Rasulullah dari Masjid Nabawi sampai rumah Sya'bana itu ditempuh kurang lebih 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan. Berarti kalau dari Asalam ini sampai mana 3 jam Pak? Jalan kaki. Klaten. Jalan kaki loh. 15 kilo. 1 jam 7 kilo berarti 21 kilo. 21 kilo kalau sini paling Klaten Pak ya. Klaten lah, bayangkan Klaten. Sebelum Klaten Prambanan. Prambanan lebih. Ya semana pokoknya daerah. Bayangkan jauh lah. Sampai sana kemudian bertanya, ketika datang Rasulullah ke rumahnya ditemui oleh istrinya yaitu Ibu Sya'bana. Karena tidak ada riwayat meriwayatkan namanya siapa, Bu Sya'bana. Gitu. Sampai sana, Assalamualaikum warahmatullahi. Benar Rasulullah bertanya, wahai Bu Sya'bana, ini kok Sya'bana tidak jamaah sholat subuh? Kenapa? Kemudian Bu Sya'bana menjawab, maaf ya Rasulullah, Sya'bana tidak bisa melaksanakan sholat subuh dikarenakan kemarin siang Sya'bana meninggal dunia. Bisa dibayangkan, Sya'bana itu tidak bisa melaksanakan sholat subuh sekali saja karena apa? Meninggal dunia. Kalau kita tidak sholat subuh karena apa, Pak? Dan tidur, ada yang malas, ada yang alasannya banyak. Satu alasan Sya'bana tidak bisa melaksanakan sholat subuh hanya karena beliau itu meninggal dunia. Kemudian ketika proses sakaratul maut itu, Sya'bana itu berteriak. Teriakannya adalah pertama, ada 3 teriakan. Yang pertama, kenapa tidak jauh? Yang kedua, kenapa tidak baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Kemudian istrinya bertanya, wahai Rasulullah, ini kok suami saya ketika sakaratul maut kok berbicara begini? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Ibu Sya'bana, ketahuilah, ketika orang itu sakaratul maut, pandangannya itu ditajamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kunta fi ghaflah. Dalam surat Al-Qur'an 52 menyatakan laqad kunta fi ghaflah, orang-orang yang sakaratul maut itu pandangannya itu ditajam oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau dapat melihat balasan-balasan apa yang telah dia lakukan. Kalau amal kebaikannya itu baik, maka dia akan ditampakkan surga sebagai balasannya. Ketika mereka itu banyak amal dosa, ditampakkanlah balasan neraka ada di pelupuk matanya. Ketika Sya'bana itu sakaratul maut, ditampakkanlah balasan-balasan kebaikan dari sahabat ini, yakni ketika melangkahkan kaki dari rumahnya sampai ke Masjidil Nabawi, di Masjid Nabawi ditampakkan langkah demi langkah, pahalanya luar biasa. Maka ketika ditampakkan langkah demi langkahnya itu, Sya'bana menyesal. Makanya berteriak, kenapa tidak jauh? Sudah perjalanan 3 jam perjalanan untuk menempuh sampai ke Masjid Nabawi, masih menyesal Pak. 3 jam perjalanan masih menyesal. Kenapa tidak jauh? Sekarang kita ini rumahnya yang di samping masjid saja, menyesal tidak? Tidak mendengar. Yang di samping masjid, yang tidak jauh dari masjid, kenapa berat melangkahkan kaki untuk datang ke masjid, majelis taklim? Makanya ilaman aba, orang-orang surga itu mudah
mudah, maksudnya ilaman apa? Kecuali orang itu nggak mau untuk melangkahkan kakinya datang ke masjid untuk bersolat jamaah, melangkahkan kakinya untuk bermajelis taklim. Ini. Kemudian teriakan yang kedua, Syahbana berteriak, kenapa tidak baru? Ketika Syahbana setiap hari datang ke masjid itu, Syahbana itu khudu zinatakum, ketika sholat itu selalu memakai baju yang bagus. Kebiasaan Syahbana itu berangkat dari rumahnya ke masjid karena perjalanan 3 jam, pastilah dengan jalan kaki banyak kotoran, banyak debu yang menempel di bajunya. Maka untuk mengantisipasi supaya ketika sholat menggunakan baju yang terbaik, maka Syahbana menggunakan 2 baju. Baju yang bagus berada di dalam, baju yang kurang bagus berada di luar. Ketika sampai di Masjid Nabawi, baju yang di luar itu dilepas. Ketika sholat menggunakan baju yang terbaik. Makanya saya selalu mengingatkan kepada jamaah-jamaah kita, nih baju kita, libas kita ini suatu saat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap yang kita punya dimintai pertanggungjawaban. Untuk meminimalisir pertanggungan jawaban kita kepada baju kita ini, maka ketika kita punya baju baru, baju bagus, usahakan yang pertama kali gunakanlah itu untuk beribadah. Kemudian kenapa tidak baru? Ketika perjalanan dari rumah ke masjid itu, Syahbana itu bertemu dengan orang yang kedinginan, mau meninggal dunia karena kedinginan. Kemudian Syahbana merelakan baju yang di luar itu diberikan kepada orang yang kedinginan tadi. Kemudian selamatlah orang itu dari kematian karena kedinginan. Maka ditampakkanlah ketika sakaratul maut itu, ditampakkan pahala ketika memberikan baju yang kurang bagus itu kepada orang yang kedinginan tadi. Maka penyesalan yang begitu besar dari seorang Syahbana adalah beliau mengatakan, kenapa tidak baru? Kemudian yang ketiga, kenapa kok tidak semuanya? Penyesalan yang ketiga, ketika berangkat dari rumahnya ke Masjid Nabawi itu, Syahbana selalu membawa sarapan. Di tengah perjalanan ada seorang pengemis yang dia itu sudah beberapa hari tidak makan, kemudian meminta-minta kepada Syahbana, kemudian dipotonglah makanan itu diberikan kepada seorang pengemis itu, kemudian mereka makan bersama dan alhamdulillah selamatlah dari kelaparan dan ditampakkanlah pahala ketika bersedekah itu. Maka beliau menyesal kenapa kok tidak semuanya diberikan. Nah, Bapak hormati, ketika kita bertolabul ilmi itu, Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa kita itu ketika kita bertolabul ilmi ini seakan-akan kita itu diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat juga ketika kita haji ini malaikat tumpuk undung, bertumpuk-tumpuk sampai arsy ikut kajian kita bersama-sama. Bersama-sama. Makanya dalam hal ini ketika kita bertolabul ilmi ini, Allah melihat kita, aktivitas kita, memantau kita. Ketika kita bertolabul ilmi itu, Allah betul-betul bangga kepada kita. Ya Allah, alhamdulillah, lihat malaikat itu, lihat orang-orang umat-umatku yang berada di Masjid As-Salam itu, mereka itu selalu bertolabul ilmi. Aku bangga kepada mereka. Dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jaminan yang keempat. Nah, selanjutnya yang saya hormati, ketika kita sudah tahu bahwa jalan menuju surga itu adalah bertolabul ilmi, karena kita tidak bisa beramal tanpa kita punya ilmu. Bagaimana kita sholat dengan baik kalau kita tidak tahu ilmu sholat? Bagaimana kita mau bersedekah dengan baik kalau kita tidak tahu ilmu sedekah? Bagaimana kita mau berhaji kalau kita tidak tahu ilmu haji? Maka sebelum kita beramal, maka yang pertama kali adalah kita harus mencari ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu, carilah ilmu itu, pelajari ilmu itu
itu qobla qauli, sebelum kita menyampaikan, kemudian apa? Wa amal. Makanya Rasul juga mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an adalah yang wa 'allamahu, orang yang mengajarkan kembali. Di hadisnya juga mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'amalahu. Sebaik-baik orang yang mencari Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an adalah yang wa 'amalahu, mereka yang mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Makanya setelah kita tahu bahwa jalan menuju surga itu adalah thalabul ilmi, kita sudah berjalan sampai ke surga, tapi kita belum bisa masuk surga. Karena apa? Karena di surga itu nanti akan banyak pintu-pintu surga. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yakni pintu-pintu surga. Kalau jalan menuju surga itu adalah ilmu, sekarang pintu-pintu surga itu kira-kira apa, Pak? Bu? Apa? Amalan. Ya, amalan. Apa lagi, Pak? Sedekah. Sedekah. Amalan. Ya, amalan apa? Melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban. 4 yang dirindukan surga. Ya, baik. Jadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang dimaksud pintu surga, kalau jalan menuju surga adalah ilmu, sedangkan pintu-pintu surga itu adalah amal soleh. Amal soleh. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu, ilmu itu diamalkan sehingga menjadi amal soleh, menjadi ibadah kita. Ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Ya, ibadah itu apa kira-kira? Mengamalkan ilmu. Apa? Ya, mengerjakan ibadah. Kira-kira ibadah itu apa? Mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, amal soleh, ibadah. Langsung aja jumhur ulama mengatakan ibadah mawal ibadah ismun jami'un ma yuhibbumullahu minal aqwali wal af'ali Allahi radin wal batinah. Yang dimaksud ibadah adalah segala sesuatu, segala perkataan dan perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, ketika Allah itu cinta dan ridha, itulah ibadah. Makanya pintu-pintu surga ya, yang jumlahnya itu banyak. Ada berapa pintu surga? 8. 8. Yang terkenal ada 8 ya. Pintu surga itu ada 8. Tetapi yang tersebut di dalam hadis-hadis Rasulullah, yang paling utama itu yang tersebut dalam Rasul adalah ada 4 ya, 4. Yang pertama, waman du'ayya sholat, maka orang-orang yang sholat itu maka dia akan dipanggil melalui bagus sholat. Kemudian orang yang punya kelebihan amal soleh dengan puasa, maka dia akan dipanggil melalui pintu royan khusus bagi yang puasa. Orang yang punya kelebihan berjihad, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui babul jihad, pintu jihad. Kemudian ada juga orang yang punya kelebihan dalam bersedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah.
Ini yang disebut dalam hadis Rasulullah 8, tetapi yang disebut Rasulullah itu 4. Yang lainnya mana? Yang lainnya banyak ulama menyebutkan banyak sekali pintu-pintu surga di sini. Tapi yang terjaga bagi kita, yang utama bagi kita, yang pokok bagi kita itu adalah yang 4 tadi yang disebut Rasulullah. Kemudian pintu yang lain bagaimana? Semua amal soleh itu menjadi pintu kita, pintu surga kita. Ya, pintu surga kita. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ya, bahwa ilmu dan amal, amal, ini ada satu kata di mana hurufnya itu sama, ain, lam, mim. Yang satunya ain, mim, lam. Ilmu, amal. Kalau ada kata-kata begini, ya, dalam satu susunan kalimat, maka para ulama berpendapat bahwa ini ada ketersambungan, ada keterkaitan, ada keseimbangan dari kata-kata ini. Al-ilmu, amal. Sehingga Rasulullah mengatakan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamul amal. Imamnya amal. Ilmu itu, amal itu, imamnya adalah ilmu. Jadi jangan sampai ketika kita itu beramal tanpa ilmu. Jangan sampai kita itu beramal tanpa ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu itu berbahaya. Makanya di dalam hal ini ada 3 golongan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertulis di dalam surat Al-Fatihah yang sudah kita baca setiap hari 17 kali minimal. Itu ada di situ, ada kalimat, ada ayat yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah tunjukkanlah aku pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang an'amta 'alaihim. Bulan pertama, jalannya an'amta 'alaihim, orang yang diberikan kenikmatan yang banyak, luar biasa. Yang kedua, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang maghdubi. Orang yang apa? Maghdubi dari kata ghadab. Ghadab itu marah, murka. Jadi apa? Bukan jalannya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waladdallin, bukan jalannya orang yang tersesat. Kita akan bahas yang pertama, jalan orang yang tersesat dulu, waladdallin. Apa yang dimaksud dengan waladdallin di sini adalah orang yang tersesat itu adalah orang yang banyak amal tidak berdasarkan ilmu. Itu yang tersesat. Waladdallin itu adalah orang yang banyak amal, tetapi dia itu apa? Tanpa ilmu. Amal tanpa ilmu. Jadi amalnya banyak, tetapi apa? Tidak membuahkan hasil. Amilatun nasibah, amalan itu banyak sekali. Tasla naran hamiyah. Walaupun amalnya banyak, karena tidak berdasarkan ilmu, sehingga amalannya itu banyak amal yang salah. Bukan menjadi amal soleh lagi, menjadi amal yang salah, sehingga seakan sia-sia. Makanya pernah Umar bin Khattab itu pernah berjalan-jalan. Ketika berjalan-jalan dia melewati sebuah gereja. Ketika sampai di sebuah gereja itu, kemudian Umar bin Khattab ini menangis. Ketika menangis, kemudian bertanya para sahabat, Ya Amirul Mukminin, lima yabki, wahai Amirul Mukminin, kenapa menangis?
Saya menangis itu bukan karena apa-apa. Karena saya menangis itu karena saya melihat itu loh, seorang rahib, seorang pendeta yang dia itu pakaiannya sudah lusuh. Dia meninggalkan wanita, meninggalkan nafsunya. Kemudian mereka itu beramal kebaikan di dalam gerejanya, di dalam tempat ibadahnya. Ibadahnya banyak enggak Pak di pendeta itu? Banyak. Tapi berdasarkan ilmu atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena mereka bukan orang muslim, maka melihat amal dia itu seakan sia-sia. Maka sangat menyesal Umar bin Khattab itu melihat orang itu. Melihat orang itu. Makanya yang orang-orang yang tersesat itu adalah orang yang banyak amal tapi tidak berdasarkan dengan ilmu. Ini sangat disayangkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu setiap habis subuh selalu berdoa. Berdoanya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang hafal? Itu setiap sholat pasti baca doa. Setiap sholat subuh, habis sholat subuh pasti Rasulullah itu membaca doa ini. Istighfar. Betul sekali. Rasulullah selalu berdoa setiap pagi mengawali hari. Aktivitas harian itu Rasulullah selalu berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita lihat Pak, susunan doa Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu tidak meminta hari itu mendapatkan rezeki yang baik, rizqan thayyiban? Kalau kita berdoa itu biasanya mintanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan mudahkanlah rezeki kita. Tapi Rasulullah mengajarkan kenapa Rasulullah itu selalu berdoa. Yang pertama kali diminta Rasulullah itu bukan apa-apa tapi apa? Ilmu dulu. Ilmu dulu. Allah saja menurunkan ayat-ayat Al-Quran bukan berkaitan dengan ibadah kita, bukan amal kita, tapi perintahnya itu apa? Thalabul ilmi, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baru Rasulullah itu berdoa tentang apa? Rizki, rizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal thayyiban. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang mendapatkan ilmu yang baik, kemudian mereka itu beramal, ketika mereka itu kemudian bekerja, beraktivitas, insya Allah aktivitasnya itu sesuai dengan ngel. Banyak orang mencari ilmu itu awalnya sudah salah, mencari rezeki itu awalnya sudah salah. Banyak tidak Pak, orang itu zaman sekarang mau mendapatkan rezeki dengan jalan yang salah. Banyak tidak? Banyak. Contoh korupsi. Sebelum korupsi, kalau zaman sekarang sepengetahuan saya ada beberapa orang mau masuk ke pegawai negeri terus bagaimana? Nyokok. Beli nggak jabatan? Beli. Ke yang lainnya tahu sendiri. Banyak. Pengen menjadi seorang presiden sampai lurah. Apa yang terjadi Pak? Bagaimana untuk mendapatkan jabatan menjadi seorang presiden sampai ke lurah? Pakai sogok menyogok Pak? Caranya bagaimana? Memberi bantuan. Suaranya dibeli, betul? Ya. Coba Pak, ini sebentar lagi Pak, 2024. Ini saya sudah menyiapkan materi. Nanti sudah persiapan 2024 saya persiapkan. Hati-hati. Nanti setiap kita 5 tahun sekali ini banyak hal-hal yang membuat kita tuh rontok semuanya Pak. Karena apa? Kita menjadi golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ar-Rasi wal Murtasi. Orang yang menyuap dan orang yang disuap. Nanti judulnya 100 serigala untuk sangar.
Iya. Itu membahas apa? Membahas tentang orang-orang yang mendapatkan rezeki dengan jalan yang tidak benar. Termasuk itu. Makanya Rasulullah itu apa? Rasulullah itu berdoa ilman nafi'an, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baru rizqan thayyiban. Supaya apa? Supaya rezeki yang kita dapatkan itu halalan thayyiban. Banyak orang yang mendapatkan rezeki itu dengan cara yang tidak benar. Tidak. Kita melebar terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, kenapa Rasulullah itu berdoa wa amalan mutaqabbalan, dan ya Allah, semoga engkau menerima amal. Rasulullah setingkat Rasulullah maksum, tidak punya dosa, doanya pas dikabulkan, amal-amalnya itu dari amal-amal soleh buat beliau. Kenapa Rasulullah saja berdoanya wa amalan mutaqabbalan, meminta amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Kenapa takut? Rasulullah itu takut amal-amal yang dia lakukan, yang beliau lakukan itu tidak berdasarkan ilmu. Makanya ini satu rangkaian, doa ini satu rangkaian, minta ilmu, minta rezeki yang halal thayyibah, yang ketiga amalnya diterima. Ini ada ketersambungan, Pak. Ilmu dan amal. Kemudian ghairil maghdubi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau waladhdallin tadi adalah orang-orang yang sesat, orang yang banyak amal tetapi tidak berdasarkan ilmu. Kemudian orang yang maghdubi adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang banyak ngomong tapi tidak melaksanakan, banyak ilmu tidak diamal. Jargoni iso ngajarke ora iso nglakoni. Ini bahaya bagi siapa? Bagi yang ngomong ini, Pak. Kita banyak ngomong ini juga harus disesuaikan, hati-hati. Karena apa? Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Marah besar. Allah marah besar bagi Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang jargoni tadi. Orang yang banyak ilmu tetapi tidak mau melaksanakan. Ini berbahaya. Yang kedua, ghairil maghdubi. Kemudian yang ketiga adalah an'amta 'alaihim, yakni golongan orang-orang yang dia itu senantiasa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni golongan siapa? Golongan yang banyak ilmu, banyak amal. Banyak ilmu, banyak amal. Ini adalah golongan an'amta 'alaihim. Tapi yang saya hormati, ketika Rasulullah mengatakan wa kana rajul la yusitina sana la yubalu salatahu, ada orang yang 60 tahun mereka itu beribadah, sholat, la yubalu salatahu, tapi dia itu tidak diterima sholatnya. Berbahaya tidak ini, Pak? Kita beribadah sholat 60 tahun tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi amilatun nasibah, amalan ini banyak sekali. Tasla naron hamiyah, tetapi dari amal yang banyak yang dia lakukan itu ternyata tidak membuahkan hasil, malah dilemparkanlah kita itu kemana? Ke hamiyah, ke neraka. Kenapa? Karena kita itu ilmunya tidak dipraktekkan, atau kita banyak amal tetapi tidak berdasarkan dengan ilmu. Makanya pintu-pintu surga, setelah kita tahu jalan surga itu adalah ilmu, kemudian pintu-pintu surga itu adalah amal soleh. Amal soleh apapun,
Amal soleh apapun yang kita lakukan itu nanti akan menjadi pintu surga buat kita. Masih ingat nggak Pak? Kemarin saya tanya, Pak, Bu kalau pulang ke rumah itu bapak-bapak, ibu-ibu punya rumah punya pintu berapa? Banyak. Ada. Bapak punya pintu berapa? Dua. Di depan dan di samping. Ada pintu belakang? Enggak ada, karena dempet-dempetan. Kalau di kampung, saya di kampung pintunya banyak. Ada berapa banyak? Ada 5 kalau nggak salah. Ada pintu depan, pintu samping, pintu belakang. Dari semua pintu itu kita bisa akses masuk ke rumah nggak? Bisa. Akses kita banyak. Makanya pintu surga itu banyak. Kita mau akses dari manapun kita juga bisa. Mau dari depan, mau samping, mau dari belakang. Yang penting kita bisa masuk rumah. Kita juga bisa masuk surga dengan berbagai macam pintu yang 8 tadi. Ya. Tetapi dari 8 pintu itu, kemarin saya katakan bahwa ketika kita masuk di dalam rumah kita itu pasti kita masuk melalui pintu utama. Pintu utama kita ada di tengah atau di samping? Di tengah. Jadi pintu utama di tengah. Di tengah mungkin ya. Di tengah. Kemudian dari sekian banyak pintu surga, ya, dari sekian banyak pintu surga itu nanti akan ada pintu utama yang berada di tengah-tengah. Kira-kira pintu apa itu? Berapa? Sholat. Apa lagi? Puasa. Sedekah. Sedekah. Apa? Sedekah. Sedekah. Apa lagi? Pintu utama itu satu berapa? Apa banyak tadi? Amal soleh. Ternyata baru pintu utama di surga itu adalah bukan sholat, bukan jihad. Yang keempat ini bukan sholat, bukan puasa, bukan jihad, bukan sedekah. Tetapi pintu utama di surga itu adalah pintu birrul walidain, pintu berbakti kepada orang tua. Kok bisa? Iya, sesuai sabda Rasulullah SAW, al waladu awsatuhu abwabu minal jannah. Al waladu orang tua, awsatuhu tengah-tengahnya, abwabu dari pintu-pintu minal jannah, dari surga. Ternyata pintu utama itu sangat dekat dari kita, Pak. Sangat dekat dari kita. Makanya ada beberapa sahabat ketika mereka ditinggal oleh kedua orang tuanya, mereka itu menangisnya luar biasa. Menangisnya bukan karena ditinggal oleh orang tua mereka, karena apa? Mereka merasa pintu yang paling dekat, pintu surga yang paling dekat buat mereka itu sudah tertutup. Sudah tertutup. Makanya kalau kita sekarang masih punya orang tua, pintu itu masih terbuka lebar. Jagalah pintu-pintu itu. Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya kita berbakti kepada mereka. Caranya bagaimana? Ya caranya kita berbakti kepada mereka. Banyak cara yang kita lakukan buat mereka. Sebelum kita membahas ke sana, bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, kita bahas tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang menjadi satu-satunya pintu yang berada di tengah-tengah. Yang dikatakan orang itu berbakti kepada orang tua itu kalau memenuhi 3 kriteria. 3 kriteria. 1, yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu adalah ketika pertama al-ihsanu ilaihima, berbakti berbuat baik kepada orang tua. Al-ihsanu ilaihima ini berat, tetapi ada juga banyak orang yang mampu. Al-ihsanu ilaihima ini adalah berbuat baik kepada orang tua. Semua permintaan yang diminta oleh orang tua, sebisa-bisanya kita itu memenuhi semua permintaan orang tua. Orang tua mau minta apa, kita turuti, kita sanggupi.
Bahkan dalam cerita ada seorang anak yang berbakti kepada orang tua, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman, punya ibu yang sudah sakit dan tidak bisa apa-apa. Tetapi karena dia orang yang berbakti, semua permintaan dari orang tua yang dituruti. Suatu saat ibunya meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang paling miskin se-kota Yaman. Saking miskinnya, ini ibunya minta sesuatu yang tidak masuk akal, yakni berangkat haji. Berangkat haji, Pak. Padahal orang paling miskin di sana. Karena Uwais anak orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, ya disanggupi. Akhirnya apa yang dia lakukan Mas Al-Qarni? Menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah. Berapa jam? Kita itu naik pesawat dulu dari Yaman sampai ke Mekah, sampai itu, ya itu sekitar 1,5 jam pesawat. Kalau di Jakarta itu di Indonesia dari mana ke mana? 1,5 jam itu perjalanan dari Jakarta Surabaya, ya bayangkan menggendong dari Jakarta sampai Surabaya, menggendong. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi karena dia itu al-ihsanu ilaihima, ingin mendapatkan ridho dari orang tuanya untuk mendapatkan surga, yang surga pintunya utama itu dilakukan. Caranya bagaimana? Caranya dia itu membeli anak sapi, pedet. Anak sapi dibeli, kemudian selama 8 bulan latihan. Latihan apa? Latihan gendong, Pak, tiap hari. Uwais Al-Qarni itu sapi, anak sapi itu digendong, Pak. Digendong di belakang rumah Uwais itu ada gunung, bukit. Itu latihannya naik turun setiap hari 7 kali, Pak, seperti orang tua dan sapi. Naik turun 7 kali dalam sehari. Gendong anak sapi pedet digendong, Pak, selama 8 bulan. Sampai 8 bulan, kira-kira pedet itu tambah jadi menjadi sapi, ya, Pak. Tambah sapi jadi gede kan? Dari sapi, tambah berat, tapi tambah kuat. Betul, begitu waktunya berangkat haji, sudah siap, sudah kuat. Betul, ibunya digendong dari Yaman sampai Mekah. Bapak Ibu hormati, pernah nggak Bapak Ibu menggendong orang tuanya masing-masing? Pernah nggak? Belum. Kalau kita bopong yang gendong, itu kira-kira kalau kita bopong gendong dari mana ke mana? Dari kamar ke kamar mandi, itu maksimal itu udah bangganya minta ampun. Ini dari mana? Dari Yaman sampai Mekah, dari Surabaya sampai Jakarta digendong. Kemudian saya maka bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku sudah menggendong orang tuaku. Apakah aku sudah cukup membalas budi orang tuaku? Kemudian Abu Bakar menjawab, lah, belum sama sekali. Ngedene ibumu melahirkan, ngedene ngejannya kamu ketika melahirkan, sakitnya ngejan ketika melahirkan kamu belum terbalaskan dengan kamu menggendong sejak itu. Al-ihsanu ilaihima yang pertama. Yang kedua, la yu'tihima. Orang yang berbakti kepada orang tua itu adalah mereka yang tidak pernah menyakiti hati perasaan orang tua. Lisannya terjaga, tidak pernah menyakiti hati perasaan orang tua. Pernah nggak kita menyakiti perasaan orang tua? Dulu. Pernah nggak? Pernah nggak? Sering ya. Layu ini, kita tidak pernah menyakiti perasaan orang tua. Yang ketiga, kita percepat. Yang dimaksud dengan birrul walidain yang ketiga adalah asobru ilaihima, sabar kepada orang tua. Pertama, kedua, mungkin kita sanggup, Pak. Ya. Berbuat baik pada orang tua, semua permintaan dipenuhi, mungkin kita bisa. Yang kedua, tidak menyakiti perasaan, mungkin kita bisa menjaga sebaik-baiknya. Tetapi udah asobru ilaihima,
sabar kepada orang tua kita. Ini banyak orang yang tidak lulus. Tidak lulus. Contoh sepele. Mas siapa namanya yang muda? Ma'arif. Arif. Jenengan tinggal sama orang tua enggak? Enggak. Jenengan punya saudara? Punya berapa? 4. Dengan nomor 2. Berarti punya kakak, punya adik. Ya, suatu saat misalkan contoh begini. Mas Arif itu tinggal bersama orang tua. Ketika tinggal bersama orang tua itu, Mas Arif punya anggaran setiap hari 50.000 untuk orang tuanya itu. 50.000. Berarti 1 bulan berapa? 1,5 juta. Suatu saat tahu-tahu nih kakak jenengan datang ke rumah jenengan, langsung bawa uang 1 juta. Bu, ini uang 1 juta untuk ibu ya. Oh ya, terima kasih. Diterima dengan baik. Ketika terima uang 1 juta itu bangganya. Sampai bangga itu orang se-RT tahu semua. Diceritakan, gitu. Kakaknya Arif dulu, ingin teko langsung 1 juta. Sing aku transfer 1 juta. Padahal 1 juta orang se-RT tahu semua, dibanggakan. Yang keluar 50.000 1,5 juta disebut-sebut enggak? Enggak. Kalau yang begitu kita marah enggak? Dongkol enggak? Biasanya dongkol. Aku udah keluar tiap hari sampai 1,5 juta, ini tahu-tahu cuma ngasih 1 juta itu berbagi kepada orang. Sabar kepada orang tua. Terakhir saya sampaikan cerita orang sabar kepada orang tua itu. Suatu saat Umar bin Khattab itu berbilang kepada anaknya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, aku tidak suka dengan istrimu. Karena aku tidak suka dengan istrimu, besok kamu ceraikan aja istrimu itu. Kira-kira gimana saya? Kalau orang tua yang jenengan itu minta suruh ceraikan istri jenengan, kira-kira jenengan gimana? Masih mikir ya? Kalau jenengan mikir menolak berarti tidak berbakti pada orang tua. Kalau kasus begini bagaimana? Diikuti tidak? Diikuti tidak? Kalau zaman sekarang ada orang tua yang begitu, kira-kira kita turuti nggak? Berarti nggak bakti sama orang tua. Saya jawab aja biar gak kelamaan. Kalau zaman sekarang ada orang tua yang meminta kita untuk menceraikan istri kita, kalau kita berbakti kepada orang tua, maka ceraikan istri kita. Kita ceraikan istri kita dengan satu syarat apa? Orang tua kita selevel Umar bin Khattab. Kira-kira selevel tidak Pak? Selevel enggak? Karena apa? Umar bin Khattab menyuruh menceraikan istri Abdullah bin Umar itu karena pertimbangan agama. Nah, menghormati pintu surga sudah kita sampaikan. Jadi amal pintu-pintu surga itu adalah amal soleh. Kita punya ilmu, kita amalkan untuk menjadi pintu surga. Ini belum selesai Pak penjelasannya. Baru sudah selesai, tapi sudah banyak Pak. Penjelasan terperinci dari semua pintu-pintu itu belum kita sampaikan. Insya Allah kita bersambung besok Kamis yang akan datang penjelasan detail tentang pintu-pintu surga. Dilanjutkan kita tutup dengan kunci surga. Insya Allah selesai di pertemuan yang akan datang. Insya Allah yang penting bagus dapat ilmu, jadikan ilmu itu menjadi amal soleh. Amal soleh itulah yang menjadi pintu-pintu surga. Demikian dapat kami sampaikan, banyak kesalahan, mohon maaf, dan kita